Selamat pagi semuanya. Kita akan melanjutkan perjalanan rohani kita. Kita percaya di dalam rumah ada kehidupan. Ya, di luar rumah itu kematian. Anak bungsu yang sudah meninggalkan bapaknya ketika berada di luar rumah, dia berkata, "Aku di sini mati kelaparan. Sedangkan di rumah bapakku, di dalam rumah ada kehidupan di mana untuk orang-orang upahan saja, artinya orang yang bekerja di rumah bapaknya, itu punya makanan yang berlimpah-limpah. Tetapi dia ada di tengah-tengah para babi dan dia tidak mendapatkan makanan yang layak untuk dia. Bahkan untuk makan makanan babi pun tidak ada yang memberikannya. Artinya dia punya kehidupan yang sangat-sangat turun. Dari kehidupan seorang anak, kehidupannya sangat-sangat turun. Yang biasanya makan secara layak, ini makan yang tidak layak pun tidak diberikan. Jadi seperti kehidupannya itu lebih hina daripada seekor babi. Bisa bayangkan kehidupan di luar rumah kalau dibiarkan terus-menerus, itu akan makin turun dan makin turun. Tanpa kita sadari, kehidupan kita makin turun dan makin turun. Dan akhirnya kita menjadi mati. Karena apa? Di luar rumah tidak ada makanan yang tepat untuk kita. Benih firman yang ditaburkan itu tidak cocok untuk kita. Tapi di dalam rumah ada benih firman kerajaan yang menghidupkan kita sehingga kita bisa hidup sesuai dengan apa yang sorga sediakan bagi kita. Haleluya. Ketika anak bungsu ini punya rencana untuk kembali ke rumah bapaknya dan dia merealisasikan rencananya. Nah, apa yang dia realisasikan itu membuahkan hasil. Karena pada saat dia punya ekspektasi kalau sampai di rumah, oke, Bapak tidak mengakui aku sebagai seorang anak, tidak apa. Tetapi aku mau menjadi orang upahan saja. Orang yang bekerja pada Bapak. Karena orang yang bekerja, aku melihat mereka makan makanan yang layak. Dan makanannya itu berlimpah-limpah. Ya, mereka bukan makan makanan babi. Mereka makan makanan yang layak dan makanannya tidak habis. Selalu ada persediaan di dalam rumah. Itu sebabnya kalau di dalam rumah anak bungsu ini berpikir kalau dia harus turun derajat pun dia akan rela. Daripada dia di luar, dia akan mati kelaparan. Dia mati melarat, dia mati sengsara. Lebih baik di rumah bapaknya hidup dengan makanan berkelimpahan walaupun secara status akan diturunkan. Ya, secara derajat kehidupan akan diturunkan. Tidak apa, dia kembali ke rumah. Tetapi apa yang diperolehnya, ya, yang dia dapatkan tidak sesuai dengan ekspektasinya. Ternyata yang dia dapatkan melebihi ekspektasinya. Saudara ketahuilah, ketika engkau berpikir bahwa Tuhan bisa melakukan apa untuk hidupmu, kejadian realitanya adalah itu melebihi apa yang engkau pikirkan. Engkau berpikir bahwa Tuhan bisa mengubahkan aku. Tetapi Tuhan akan melakukannya bukan hanya mengubahkan engkau, tapi mengubahkan keluargamu juga. Tuhan selalu bekerja melampaui apa yang kita pikirkan. Tuhan selalu bekerja melampaui ekspektasi kita. Apa yang kita harapkan, Tuhan selalu berada di atasnya. Kalau kita terus memegang firman Tuhan, kita terus percaya bahwa di dalam rumah ada kehidupan, maka kita akan menerima kehidupan itu. Bahkan bukan hanya kehidupan saja, tetapi kehidupan yang berkelimpahan. Karena itu firman Tuhan. Yesus katakan, aku datang untuk memberi hidup dan hidup di dalam segala kelimpahan. Dan Yesus sudah datang. Yesus sudah ada di dalam kita. Ketika kita hidup di dalam Yesus, maka kita akan hidup dan hidup di dalam kelimpahan. Kalau firman Tuhan sudah tercatat, tidak boleh ada yang mengganggunya. Kita harus tahu kekuatan firman. Kalau itu sudah tercatat, itu sudah tertulis, dan kita mempercayai, itu yang akan terjadi dalam hidup kita. Tidak boleh tidak, tapi itu yang pasti terjadi. Nah, ketika anak bungsu ini sampai di dalam rumah, benar-benar di dalam rumah, ternyata dia tidak makan makanan babi lagi. Ya, tetapi apa yang dilakukan oleh bapaknya? Lembu yang dipotong.
Atau kalau dia ada di tempat pada saat itu, di tempat dia bekerja, dia bukan makan makanan babi, babinya yang dipotong, babinya yang disembelih, babinya yang diolah untuk menjadi makanannya. Jadi dia derajatnya naik. Tadinya lebih rendah dari babi. Karena dia makan makanan buat babi diberikan, sedangkan buat dia tidak diberikan. Lebih rendah daripada babi. Tetapi setelah ada di dalam rumah, derajatnya langsung naik. Bukan makanan binatang lagi, tetapi binatangnya yang disembelih. Bukan makanan ternak lagi, tetapi ternaknya yang disembelih. Ternaknya yang disembelih diolah, dimakan. Dan bukan hanya untuk dia sendiri, tetapi untuk seisi rumah, semua makan. Karena di situ makanan berkelimpahan. Karena di dalam rumah makanan berkelimpahan. Haleluya. Kita mengucap syukur. Kita punya Tuhan yang luar biasa. Dan kita percaya kalau sudah tertulis di dalam Alkitab, harusnya itu terjadi. Ya, pasti terjadi. Miliki iman percaya. Kuatkan iman percayamu. Bahwa semua firman yang tertulis ini pasti terjadi dalam hidup kita. Dan semua firman yang sudah dideklarasikan pasti terjadi dalam hidup kita. Yang sudah dilepaskan dalam hidupmu, itu pasti terjadi di dalam hidup kita. Haleluya. Kita kembali ke cerita dari perikop ini. Sekarang kita lihat dari orang yang ada di dalam rumah, yaitu anak yang sulung. Ya, Lukas pasal 15, mulai ayat 25. Tetapi anaknya yang sulung berada di ladang, dan ketika ia pulang dan dekat ke rumah, ia mendengar bunyi seruling dan nyanyian tari-tarian. Lalu ia memanggil salah seorang hamba dan bertanya kepadanya, apa arti semuanya itu? Jawab hamba itu, adikmu telah kembali dan ayahmu telah menyembelih anak lembu tambun. Karena ia mendapatnya kembali dengan sehat. Maka marahlah anak sulung itu, dan ia tidak mau masuk. Lalu ayahnya keluar dan berbicara dengan dia. Tetapi ia menjawab ayahnya, katanya, telah bertahun-tahun aku melayani Bapa, dan belum pernah aku melanggar perintah Bapa. Tetapi kepadaku belum pernah Bapa memberikan seekor anak kambing untuk bersukacita dengan sahabat-sahabatku. Tetapi baru saja datang anak bapa yang telah memboroskan harta kekayaan bapa bersama-sama dengan pelacur-pelacur. Maka bapa menyembelih anak lembu tambun itu untuk dia. Kata ayahnya kepadanya, anakku, engkau selalu bersama-sama dengan aku, dan segala kepunyaanku adalah kepunyaanmu. Kita patut bersukacita dan bergembira, karena adikmu telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita lihat ayat yang ke-25 ini, ada anak yang lain dari Bapak, yaitu anak sulung, tipe yang berbeda lagi. Ada di dalam rumah, tetapi berbeda. Tipenya apa? Anak sulungnya ini lebih suka bekerja daripada dekat dengan bapaknya. Ya, dia lebih suka bekerja daripada dekat dengan bapaknya. Makanya dia ada di ladang. Nah, kita harus tahu pekerjaan seorang anak dengan pekerjaan seorang karyawan berbeda. Nah, ini harus digarisbawahi. Pekerjaan seorang anak itu memonitor semuanya, memastikan bahwa semuanya berjalan dengan lancar. Semua bisnis, semua perusahaan berjalan dengan lancar. Bukan bekerja di dalamnya. Ya. Seandainya bekerja di dalamnya, itu untuk mengetahui di dalamnya ada apa saja. Tetapi bukan lama-lama bekerjanya. Ya. Sebagai seorang anak, apakah anak sulung perlu ke ladang? Perlu. Kalau kita punya ladang, kita memiliki ladang, kita harus melihat ladang kita. Tuhan pun kalau memberikan kita ladang, kita harus melihat ladangnya. Kita harus melihat apa yang terjadi di sana. Jangan kita mengabaikan itu.
Apa yang telah diberikan Tuhan kepada kita harus kita lihat. Nah, anak sulung melakukan itu, tetapi masalahnya dia bukan melihat apa yang terjadi di ladang itu, tetapi dia bekerja. Dia bekerja di ladang itu. Dia lebih suka bekerja di ladang itu. Nah, saudara harus tahu apa yang diinginkan Tuhan. Seringkali kita merasa kita sudah melakukan banyak untuk Tuhan. Tetapi yang jadi pertanyaan, apakah itu yang Tuhan inginkan? Yang menjadi pertanyaan, apakah Bapak menginginkan anak sulung itu tiap hari ke ladang? Apakah Bapak menginginkan seperti itu? Apakah Tuhan menginginkan kita setiap hari bekerja keras? Dengan alasan kan kita bekerja keras untuk keluarga. Keluarga kan diciptakan Tuhan. Iya, betul keluarga diciptakan Tuhan. Tetapi apakah itu yang Tuhan mau? Coba kita lihat di Lukas pasal yang ke-10. Lukas pasal yang ke-10. Kita lihat ini tentang Maria dan Marta. Mulai ayat 38. Ketika Yesus dan murid-muridnya dalam perjalanan, tibalah ia di sebuah kampung. Seorang perempuan yang bernama Marta menerima dia di rumahnya. Sangat baik, Marta ini sangat baik. Dia yang menerima Yesus. Perempuan itu mempunyai seorang saudara yang bernama Maria. Maria ini duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya. Sedang Marta sibuk sekali melayani. Ia mendekati Yesus dan berkata, Tuhan, tidakkah engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku. Tetapi Tuhan menjawabnya, Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya. Nanti kita lihat apa yang terbaik itu. Kenapa pada perikop ini Yesus membela Maria? Dia tidak menyalahkan Maria, dia membela. Saudara mau Yesus menjadi pembela kita? Saudara mau Tuhan menjadi pembela kita? Lakukan apa yang Tuhan katakan. Nah, sekarang kita perhatikan yang dilakukan oleh Marta. Dia menyambut Yesus. Ini orang luar biasa. Apakah Yesus ada minta supaya Marta tidak menyambut dia? Tidak. Artinya yang dilakukan oleh Marta luar biasa, bagus. Tapi masalahnya ketika Yesus sudah ada di dalam rumah. Yesus sudah ada di dalam rumah. Marta sibuk melayani Yesus. Nah, kata melayani ini sebenarnya bukan betul-betul melayani Yesus. Tetapi dia sibuk melakukan pekerjaan-pekerjaan untuk memberi Yesus makan. Marta harusnya tahu bahwa makanan Yesus adalah melakukan kehendak Bapa. Tapi dia sibuk melakukan pekerjaan untuk memberikan makan kepada Yesus. Apakah itu tidak baik? Itu baik. Tetapi bukan yang terbaik. Karena Yesus katakan yang terbaik itu ada pada Maria, bukan pada Marta. Jadi Marta melakukan yang baik-baik. Dengar saudara, apa yang saudara lakukan di dunia ini, mungkin semuanya baik. Tetapi ingat ini, yang Tuhan inginkan adalah engkau melakukan yang terbaik. Kenapa Tuhan mau kita melakukan yang terbaik? Karena Tuhan selalu memberikan yang terbaik untuk kita. Dia tidak pernah memberikan yang hanya baik saja. Makanya dia tidak pernah memberikan kita pas-pasan. Dia tidak memberikan kita hanya cukup saja. Dia memberikan kita selalu di dalam segala kelimpahan. Nah, Marta ini dia sibuk di dapur. Kita harus tahu di dapur. Marta waktu masak, ya mungkin dia masak. Karena dia lihat, oh ada Yesus. Dia senang, dia masak. Waktu dia di dapur, dia lupa bahwa Yesus tidak ada di dapur. Yesus ada di ruang tamu. Tapi dia di dapur. Padahal waktu di luar dia menyambut Yesus.
Artinya dia dekat dengan Yesus, dia sambut. Tapi kenapa? Yesus sudah ada di dalam, dianya malah ke dapur. Sedangkan Yesus ada di ruang tamu. Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika engkau pertama kali menerima Yesus, oh luar biasa, engkau begitu dekat dengannya. Engkau begitu bersuka cita. Dan sorga pun bersuka cita karena engkau. Kau bersuka cita. Tetapi kenapa ketika Yesus sudah ada di dalam hidupmu, seperti engkau meninggalkan Yesus. Dan engkau mulai sibuk. Entah engkau bekerja, entah engkau melayani. Yang dikatakan melayani, engkau sibuk melayani. Kapan engkau ada di ruang tamu bersama dengan Yesus? Kapan engkau ada bersama-sama dengan Yesus di dalam satu ruangan? Marta ada di dapur. Lalu perhatikan, orang yang terlalu banyak bekerja selalu timbul iri hati. Dia melihat, kok Maria enak-enakan. Dia duduk saja. Dia tidak melihat apa yang dilakukan oleh Maria, tapi yang dia lihat adalah posisi Maria sedang duduk. Bukan apa yang dilakukan Maria. Dia melihat, dia bekerja, Maria duduk. Dia sibuk, capek, Maria duduk. Jadi dia berkata kepada Tuhan, Tuhan, itu saudaraku, diam saja. Tegur dong. Tegur, suruh dia bantu aku. Tapi ini luar biasanya. Padahal dalam cerita ini, kalau kita tidak melihat hasil akhirnya, kita akan melihat Marta ini luar biasa. Dan kita melihat Maria malas. Marta bekerja terus untuk Tuhan, untuk memberi kepada Tuhan. Kita bekerja keras. Untuk apa? Kalau kita punya uang, untuk memberi kepada proyek Tuhan. Untuk memberi kepada Tuhan. Tetapi apakah itu yang Tuhan mau? Yesus katakan, hanya satu saja yang perlu. Satu saja yang saudara perlu ketahui, yang saudara perlu mengerti, yang saudara perlu pahami. Hanya satu saja. Apa? Maria telah memilih bagian yang terbaik. Yang tidak akan diambil daripadanya. Artinya apa? Apa yang Marta lakukan itu bisa diambil daripadanya? Bisa. Saudara bekerja keras. Kalau karena engkau bekerja keras, terus bekerja keras, akhirnya engkau sakit, pekerjaanmu akan diambil. Akan hilang. Bisnismu akan hilang. Kalau engkau pelayanan, engkau seorang hamba Tuhan, engkau melayani Tuhan terus. Satu saat, tiba-tiba engkau tidak kuat lagi, engkau tidak bisa melayani lagi. Pelayananmu diambil. Tetapi apa yang Maria lakukan, ini yang terbaik yang tidak ada seorang pun bisa mengambilnya. Nah itu yang perlu kita pahami. Tuhan tidak menegur Marta. Dengar saudara, Tuhan tidak menegur Marta ketika dia melayani. Tuhan tidak menegur kita ketika kita melayani Tuhan. Hanya kita harus paham satu hal. Kita perlu mengerti satu hal. Kita perlu melihat satu hal ini. Ada bagian terbaik yang tidak bisa diambil oleh kita. Yang tidak bisa diambil dari kita oleh siapapun juga. Maria duduk di bawah kaki Tuhan. Lalu pikiran orang-orang yang tidak pernah duduk dekat dengan Tuhan, pikiran orang-orang ini dia malas. Saudara tidak tahu. Ketika engkau berada dekat dengan Tuhan, engkau harus punya kapasitas. Engkau harus punya kekuatan roh. Kalau engkau tidak punya kekuatan roh, engkau bisa rebah dekat-dekat dengan Tuhan. Siapa bilang kalau kita berada dalam hadirat Tuhan, kita orang malas? Tidak, itu perlu kapasitas roh. Untuk kita bisa menyatakan realita hadirat Tuhan. Itu perlu kapasitas roh. Perlu kekuatan roh. Maria sepertinya diam saja.
Karena apa? Karena di dalam rohnya itu yang kuat, tidak kelihatan. Marta pakai tenaganya, pakai tangannya, pakai kakinya. Itu kelihatan semua. Kita harus tahu ada kekuatan tersembunyi di dalam kita, yaitu kekuatan roh. Ada kapasitas yang tersembunyi di dalam kita, yaitu kapasitas roh. Lakukan itu di dalam roh, sehingga engkau hidup di dalam roh, engkau tidak hidup di dalam daging. Engkau hidup di dalam roh. Ketika engkau hidup di dalam roh, engkau memilih bagian yang terbaik. Bukannya berarti tidak boleh melayani, tetapi kalau Tuhan sudah ada, kenapa harus ditinggal ke dapur? Kalau Tuhan sudah hadir, kenapa harus ditinggal? Ayo dekat dengan Tuhan. Supaya apa? Supaya Tuhan bisa menyatakan isi hatinya. Maria memilih bagian yang terbaik. Apa itu? Dia mendapatkan firman kerajaan. Karena ketika dia berada dekat dengan Yesus, Yesus memberitahu. Yesus berkata-kata kepada Maria. Waktu Yesus berkata-kata kepada Maria, inilah firman Tuhan. Dan kita harus tahu, ketika firman Tuhan datang kepada kita, dilepaskan. Firman kerajaan itu dilepaskan kepada kita, ada di dalam kita. Artinya apa? Kehidupan Allah ada di dalam kita. Pengenalan kita akan Allah, akan Tuhan terus bertambah-tambah. Ini bagian yang terbaik. Waktu kita mengenal Tuhan, kita semakin mengenal Tuhan, kita semakin tahu isi hati Tuhan. Apa yang kita lakukan tidak menurut keberadaan kita, tidak menurut kemampuan kita, tidak menurut keinginan kita. Tetapi menurut keinginan Tuhan. Jadi apa yang kita lakukan menurut keinginan Tuhan, menurut kemampuan Tuhan. Karena ada beberapa hal yang sepertinya kita sulit melakukannya. Tapi kalau firman sudah diberikan kepada kita, ada kekuatan Allah, ada kepenuhan Allah di dalam kita. Dan kalau Allah telah memenuhi hidup kita, siapa yang dapat melawan kita? Oh, firman Tuhan katakan, tidak ada yang bisa melawan kita. Karena di dalam kita ada roh pemenang. Ada roh Kristus yang sudah menang atas segala iblis, dosa, dan maut. Artinya kita bisa hidup dalam kemenangan, lepas kemenangan. Dalam kemuliaan, lepas kemuliaan. Kita hidup seharusnya di dalam kemenangan demi kemenangan itu. Haleluya. Saya berharap dari ini, saudara jadi mengetahui kenapa Maria yang dibela oleh Yesus. Walaupun Marta tidak disalahkan. Marta disalahkan ketika dia iri kepada Maria. Karena ini adalah pilihan. Saudara mau pilih apa? Saudara mau terus bekerja keras. Tuhan mau ngomong, tidak bisa. Tuhan mau ngomong sama Marta, nggak bisa, Martanya di dapur. Jadi Tuhan bicara kepada Maria terus. Tuhan mau kasih tahu kepada Marta, Marta nggak usah repot-repot. Saya baru aja makan. Nggak usah repot-repot, bikin ini, bikin itu. Saya baru aja makan, nggak bisa masuk lagi. Nggak semua makanan yang dikasih kepada kita harus kita makan. Nggak semua minuman yang diberikan kepada kita harus kita minum. Hanya makanan dan minuman yang berasal dari sorga. Semuanya kita makan dan kita minum. Tapi kalau yang berasal dari dunia ini, nggak semuanya harus dimakan dan diminum. Makanya Tuhan mau ngomong sama Marta nggak bisa. Satu di ruang tamu, satu di dapur. Gimana ngomongnya? Masa ia mau WhatsApp? Masa Tuhan perlu WhatsApp saudara? Kalau saudara ada di dapur, WhatsApp juga saudara nggak lihat. Handphone tidak dilihat. Kenapa? Sibuk bekerja. Hari ini. Bukan kesibukan bekerja yang dosa. Tetapi, apakah kesibukanmu sesuai yang diinginkan Tuhan? Itu yang jadi pertanyaan. Engkau bekerja keras, tidak akan membawa engkau masuk neraka. Tetapi, apakah pekerjaan yang kau lakukan itu sesuai dengan yang diinginkan oleh Tuhan? Itu kalau dibuat sinetron. Waktu Yesus masuk, disuruh duduk dong. Ya masa tamu agung gak disuruh duduk.
duduk. Ketika duduk, Marta langsung hilang. Baru Tuhan panggil, Martanya udah kabur, udah hilang. Yang ada Maria, jadi nggak jadi Marta, jadinya Maria. Jadi panggilnya Maria, mulai diperkatakan, firman mulai mengalir dalam kehidupan Maria. Saudara, kalau saudara tahu bekerja keras dalam dunia ini, harusnya engkau tahu bekerja keras di dalam hadirat Tuhan. Kalau saudara tahu cara bekerja di dunia ini, engkau harus tahu engkau punya cara bekerja di dalam hadirat Tuhan juga. Kalau engkau pakai tenagamu, pakai kekuatanmu untuk bekerja, engkau juga harus tahu bahwa di dalam hadirat Tuhan kita perlu kekuatan untuk kita tetap ada di dalam hadirat Tuhan. Kita perlu kapasitas roh. Kita perlu kekuatan roh untuk tetap berada dalam hadirat Tuhan. Kita tahu bangsa Israel tidak mau mendengarkan suara Tuhan langsung. Dia minta Musa yang berhubungan dengan Tuhan. Kenapa? Karena kalau Tuhan ngomong, mereka tidak sanggup. Karena ada dosa sedikit saja mereka mati. Begitu Tuhan berkata-kata, untuk musuh suaranya seperti guntur. Tetapi untuk orang-orang benar, suaranya adalah kehidupan. Haleluya, haleluya. Itu sebabnya pastikan kita adalah orang benar. Kita tahu bekerja di dunia ini, tapi kita juga harus tahu bekerja di dalam hadirat Tuhan. Kita tahu kita harus memakai otak kita, memakai kekuatan kita untuk bekerja di dunia ini. Kita juga harus bisa tahu, memakai kekuatan kita, memakai pikiran kita, untuk dipulihkan oleh Tuhan di dalam hadiratnya. Untuk terus disegarkan oleh Tuhan di dalam hadiratnya. Saat firman sudah datang kepada kita, lalu di dalam firman itu ada perintah untuk kita melakukan sesuatu, baru kita melakukan sesuatu. Jangan melakukan sesuatu tapi engkau belum mendapatkan firman. Itu sebabnya hasilnya engkau tidak tahu. Marta tidak tahu hasilnya. Ini Yesus doyan apa enggak? Setelah selesai, dia sibuk-sibuk selesai. Lalu selesai, dia berikan kepada Yesus. Marta, tadi saya mau ngomong, saya baru aja makan. Jadi jangan masak macam-macam. Saya udah gak bisa masuk lagi. Makanan apapun udah gak bisa masuk lagi. Baru aja. Jadi sekarang saya udah mesti melakukan kehendak Bapa lagi nih. Saya harus keluar dan berjalan lagi. Maria sudah mendapatkan yang terbaik. Apa? Firman Tuhan. Tapi Marta, dia tidak bisa mendapatkan yang terbaik. Waktu bersama Tuhan, itu waktu yang paling indah. Itu waktu yang paling berharga. Jangan lewatkan itu. Jangan lewatkan itu. Firman kerajaan itu lebih berharga daripada emas perak dunia ini. Karena dari firman kerajaan, Tuhan yang pemilik emas dan perak itu bisa memberikannya kepada kita. Firman kerajaan punya kuasa, punya kekuatan. Kalau engkau memiliki firman kerajaan, maka apa yang engkau lakukan tidak pernah akan sia-sia. Marta melakukan segala sesuatu untuk Tuhan, sepertinya untuk Tuhan. Tapi Tuhan merasa Marta tidak melakukannya untuk dia. Karena Tuhan gak merasa perlu itu. Tapi apa yang Tuhan merasa perlu, itu dilakukan oleh Maria. Saudara dengar firman. Emang saudara gak perlu kekuatan? Saudara perlu kekuatan untuk mendengar firman dan mengerti serta memahaminya. Bukan mendengar sambil lalu saja. Engkau harus bisa mengerti dan memahaminya. Jadi jangan menganggap remeh. Kalau mendengar firman itu, ya cuma duduk doang. Tidak begitu. Bukan masalah posisi. Tetapi masalah apakah kita bisa mendengarkan sampai kita mengerti dan memahaminya. Bukan menurut pikiran kita. Karena Marta melakukannya menurut pikiran dia. Menurut pikiran dia, kalau dia melakukan ini untuk Tuhan, Tuhan akan bersuka cita. Tetapi ternyata Tuhan bersuka cita karena apa yang dilakukan oleh Maria. Kita mau membuat Tuhan bersuka cita.
Bukan Tuhan pada akhirnya melihat apa yang kita lakukan sia-sia. Apa yang Marta lakukan mungkin menjadi sia-sia. Tuhan tidak makan. Ya kalau Tuhan makan, ya sudahlah. Kamu sudah buat semua, ya udah. Tolong ambilkan saya sendok yang kecil saja, saya cicipin. Dicicipin, setelah itu sudah enak Marta. Ya, tapi saya tidak bisa makan karena baru makan. Jadi saudara harus tahu siapa Tuhan kita. Apa yang harus kita lakukan untuk Tuhan kita. Bukan hanya dengan kerja keras lalu Tuhan senang. Karena Tuhan tidak suka dengan pemalas. Kita harus tahu Tuhan tidak suka dengan pemalas. Tapi Tuhan suka dengan orang yang bekerja, orang yang rajin. Tapi rajin bekerjanya ini sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Bukan sesuai dengan apa yang kita mau. Karena kalau kita bekerja keras, tidak sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Artinya kita sedang mengikuti hukum dunia ini. Kalau kita bekerja keras, kita akan mendapatkan uang. Tetapi berkatnya bukan dari Tuhan. Tapi kalau yang kita lakukan sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Ketika kita lakukan, hasilnya Tuhan sendiri yang akan menambahkan. Karena firman Tuhan katakan, kalau kita mencari kerajaan Allah dan kebenarannya, semuanya itu akan ditambahkan. Semua yang dicari-cari oleh bangsa yang tidak mengenal Allah, itu yang akan ditambahkan kepada kita. Jadi kalau kita melakukan segala sesuatu, kita lakukan karena Tuhan mau melakukannya untuk kita. Karena Tuhan mau kita melakukannya untuk Dia. Biar Allah kita yang luar biasa. Haleluya. Jadi kita tahu Maria telah memilih bagian yang terbaik. Yang tidak akan diambil daripadanya. Mendengarkan apa yang Tuhan katakan. Ya, mendengarkan sampai kita mengerti, memahami firman yang disampaikan. Sampai mata dan telinga kita dibukakan oleh Tuhan. Sehingga kita bisa melihat kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Poin yang kedua kita lihat. Dari Lukas 15. Kembali ke Lukas 15. Ayat yang ke-26. Lalu ia memanggil salah seorang hamba dan bertanya kepadanya, apa arti semuanya itu? Jawab hamba itu, adikmu telah kembali dan ayahmu telah menyembelih anak lembu tambun. Karena ia mendapatnya kembali dengan sehat. Maka marahlah anak sulung itu dan ia tidak mau masuk. Lalu ayahnya keluar dan berbicara dengan dia. Jadi anak sulung ini marah. Kenapa dia marah? Kita baca dulu ayat 29. Pembicaraan dia dengan ayahnya. Tetapi ia menjawab ayahnya katanya, telah bertahun-tahun aku melayani Bapa dan belum pernah aku melanggar perintah Bapa. Tetapi kepadaku belum pernah Bapa memberikan seekor anak kambing untuk bersukacita dengan sahabat-sahabatku. Jadi rupanya ini yang membuat dia marah. Jadi, anak sulung ini, pertama dia lebih suka bekerja daripada dekat dengan bapaknya. Yang kedua, dia mudah tersinggung. Ya, dia tersinggung atau dia ngambek. Saudara, bukankah banyak orang Kristen begini? Tersinggung, ngambek. Kalau udah ngambek, nggak mau masuk ke rumah lagi. Nggak mau masuk ke gereja lagi, ngambek. Ya, kenapa? Bapak tuh gara-garanya. Semua ditumpahkan kepada Bapak. Bapak tuh masalahnya. Ya. Yang dia panggil juga Bapak hambanya. Ya, salah satu hambanya dia panggil. Bertanya kepada hambanya. Perhatikan jawab hambanya. Adikmu telah kembali. Yang dikatakan adalah adikmu. Lalu dan ayahmu telah menyembelih anak lembu tambun. Karena ia mendapatnya kembali dengan sehat. Ini kan versi dari hamba. Saudara harus tahu, pikiran seorang hamba dengan pikiran Bapak berbeda. Nanyanya kepada hamba, salah besar. Seharusnya anak sulung masuk, cari bapaknya. Tanya kepada bapaknya. Ini begitu ketemu bapaknya,
dia sudah mendapatkan rumor ini, dia sudah mendapatkan kabar ini, adiknya telah kembali dan ayahnya menyembelih anak lembu tambun. Kan ini yang ada di pikiran dia. Adiknya kembali, ayahnya menyembelih lembu tambun. Pilih kasih nih Bapak. Makanya lalu dia berkata kepada bapaknya, dia nggak mau masuk, bapaknya yang harus keluar. Ini anak sangat-sangat luar biasa. Bapaknya yang harus samperin dia, bukan dia yang samperin bapaknya untuk bertanya. Padahal yang tidak tahu dia, tapi bapaknya yang nyamperin dia. Harusnya kan dia yang samperin bapaknya untuk mencari tahu. Tapi nggak apa-apa lah, bapak kan baik. Jadi bapak udah samperin. Belum bapak kasih tahu. Belum bapak bertanya. Udah langsung ngomong, telah bertahun-tahun aku melayani Bapak. Jadi artinya udah lama sekali dia bekerja. Pikiran dia di ladang itu melayani Bapak. Nanti kita lihat jawaban Bapak apa. Ya. Lalu, tetapi kepadaku belum pernah Bapak memberikan seekor anak kambing. Jadi dibandingkan adiknya, dia tidak menyebut adiknya sih, anak bapaknya, anak bungsu bapaknya, itu kembali setelah berbuat dosa, setelah berbuat salah di luar, kembali, dikasihnya lembu tambun. Artinya ini lembu yang terbaik. Bukan lembu yang kegemukan, bukan. Tapi ini lembu yang sehat. Lembu yang terbaik. Dagingnya ini yang terbaik. Ya, kalau kita lihat ayatnya dikatakan anak lembu yang tambun. Artinya ini benar-benar daging yang terbaik. Pasti mahal harganya. Disembelih. Lalu dikatakan, tetapi kepadaku belum pernah Bapak memberikan seekor anak kambing. Lembu sama kambing beda jauh harganya, saudara. Beda jauh. 10 ekor kambing belum tentu sama dengan 1 ekor lembu harganya. Jadi kalau buat aku, buat anak sulung, anak kambing aja nggak dipotong. Padahal sudah bertahun-tahun kerja di ladang. Bertahun-tahun. Nggak naik level-level. Nggak pernah naik level, nggak pernah naik jabatan. Ya mau naik jabatan apa lagi? Jabatannya udah yang paling tinggi, anak dari bapaknya. Anak dari pemilik. Udah bertahun-tahun bekerja dan nggak pernah melanggar perintah Bapak. Itu yang dikatakan. Menurut pikirannya, dia tidak pernah melanggar perintah Bapak. Tapi dia lupa, dia harus menaati apa yang Bapaknya katakan. Masalahnya dia tidak melanggar, tetapi dia tidak menaati. Jadi ketika dia di ladang, dia tidak melanggar. Tapi dia tidak menaati. Bapaknya maunya apa? Salah persepsi. Jadi menurut dia sudah melakukan yang terbaik dan tidak pernah melanggar perintah bapaknya. Tersinggung dia. Saudara, hati-hati dengan ketersinggungan. Orang tersinggung, kenapa harus dibarengin dengan ngambek ya? Kalau orang tersinggung, itu pasti ngambek. Saya tidak tahu korelasinya di mana, tapi selalu begitu. Kita harus tahu ketika Kain mempersembahkan korban, ya, korban bakaran, adiknya Habel mempersembahkan korban bakaran juga. Yang Kain tidak diterima. Dia marah, sama seperti anak sulung, dia marah. Nah, kita coba lihat ayatnya. Yang Tuhan katakan apa? Kejadian pasal yang keempat.
Lihat ayat yang ke-6. Kejadian pasal 4 ayat yang ke-6. Firman Tuhan kepada Kain. Mengapa hatimu panas dan mukamu muram? Bukankah ini yang terjadi dalam kehidupan anak sulung? Dia hatinya panas, marah kan? Lalu mukanya muram. Karena orang marah nggak mungkin senyum-senyum. Mukanya muram, asem mukanya. Ini muka Kain sekarang ada di muka anak sulung. Ya. Lalu Tuhan katakan begini, apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Berarti hati panas dan muka muram itu bukan perbuatan baik. Lalu Tuhan katakan begini lagi, tetapi jika engkau tidak berbuat baik, artinya Tuhan mau, engkau sudah tidak berbuat baik, jangan dilanjutkan. Karena jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu. Ia sangat menggoda engkau, tetapi engkau harus berkuasa atasnya. Nah, Tuhan katakan, dosa itu tidak ada di dalammu. Dosa itu ada di luar. Karena sejak kita menerima Yesus, kita sudah tidak berdosa lagi. Dosa adanya di luar. Tapi masalahnya sekarang, kalau engkau melanjutkan perbuatanmu yang tidak baik, yang hati panas dan muka muram itu engkau lanjutkan, dosa itu sudah mengintip. Artinya dosa sudah mengincar. Dan dosa sudah mengintip. Begitu engkau melanjutkan, dosa masuk. Tapi ini merupakan pilihan. Karena kita sudah diberikan free will. Kita diberikan kehendak bebas untuk memilih. Tapi Kain, dia memilih untuk melanjutkan ketersinggungannya, kemarahannya. Dan mukanya yang muram itu, dia tetap lanjutkan. Itu sebabnya ayat selanjutnya, dia bawa Kain ke padang. Dia bawa Habel ke padang, lalu dia bunuh Habel. Apa yang tidak baik, ujung-ujungnya kita bisa membunuh yang lainnya. Anak sulung, kalau kita kembali kepada anak yang sulung. Kalau dia melanjutkan ini, kalau bapaknya tidak datang kepadanya, dia melanjutkan ini, pasti dia akan merencanakan untuk membunuh adiknya. Itu sebabnya saudara, walaupun kita sudah berada di dalam rumah, ayo samakan frekuensi dengan Bapa kita. Kita harus punya one spirit, one destiny, dan one agenda. Kita harus punya satu roh, satu tujuan, dan satu agenda. Anak sulung merasa dia tidak pernah melanggar perintah bapaknya. Dengar saudara, mungkin perintah yang seperti itu dia tidak langgar. Tetapi keinginan, kehendak bapaknya, dia tidak pernah turuti. Dia tidak pernah taati. Kalau dia tahu keinginan bapaknya, dia tidak akan marah. Dia tidak melanggar perintah bapaknya. Perintah untuk dia ke ladang. Tetapi dia tidak tahu bahwa maksud bapaknya kalau dia ke ladang bukan untuk bekerja sampai sore. Karena seorang anak bukanlah karyawan yang bekerja dari pagi sampai sore. Cukup dia melihat kalau semuanya sudah berjalan dengan baik. Cash flow-nya berjalan dengan baik dan lancar. Labanya makin meningkat. Itu sudah cukup. Ngapain juga setiap hari ke ladang? Ayo bersama-sama dengan Bapa untuk merencanakan sesuatu yang lebih besar lagi. Dia tidak pernah melanggar perintah Bapa. Sepertinya itu dia garis bawahi. Menurut dia tidak pernah melanggar perintah Bapa. Perhatikan saudara, sebelum Bapa bicara, ini lanjut nih.
apa yang dikatakan oleh anak sulung lanjut. Ya. Dia sudah curiga kepada bapaknya. Anak bungsunya sudah berbuat dosa, berbuat salah, masuk ke dalam rumah, sembelih anak lembu tambun. Dia yang ada di dalam rumah, bapaknya nggak pernah sembelih anak kambing, sembelih kambing. Lalu berikan kepada anaknya. Lihat ayat 30. Kelanjutan dari anak sulung ini. Tetapi baru saja datang anak bapak. Dia lupa bahwa dia juga anaknya. Baru saja datang anak bapak yang telah memboroskan harta kekayaan bapak bersama-sama dengan pelacur-pelacur. Maka bapak menyembelih anak lembu tambun itu untuk dia. Dia tidak tahu bapak menyembelih anak lembu tambun bukan untuk adiknya saja, tapi untuk semua orang. Karena mereka berpesta kan. Satu anak lembu tambun dimakan sendiri, kenyang saudara. Biarpun udah kelaparan, kenyang itu. Kekenyangan. Nggak sanggup. Lembu kan gede, bukan kecil. Bukan seperti kambing. Tapi karena anak sulung ini membiarkan yang tidak baik itu terus ada di dalam hatinya. Dia lanjut pembicaraan. Dia tidak berkata, tetapi baru saja adikku pulang. Padahal hambanya waktu ditanya, hambanya aja bilang adikmu baru pulang. Dan ayahmu menyembelih anak lembu tambun. Artinya yang di dalam rumah itu kan punyanya dia. Kata adikmu kan berarti adik kepunyaan dia. Perkataan ayahmu artinya ayah kepunyaan dia. Tapi dia nggak mau berkata adik. Baru saja datang anak bapak yang telah memboroskan harta kekayaan bapak. Luar biasa saudara. Dia kan ada di rumah dan ke ladang. Tapi dia tahu dosa apa yang dilakukan oleh adiknya di luar sana. Dia memboroskan harta dengan pelacur-pelacur. Alkitab tulis begitu. Kan waktu itu anak sulung nggak baca kisah ini. Tapi dia tahu. Saudara, dengar. Jangan kita cepat mengetahui dosa orang lain. Tapi dosa kita sendiri kita tidak tahu. Dosa yang jauh dari rumahnya. Dia tahu. Adiknya itu foya-foya memboroskan harta kekayaan bersama-sama dengan pelacur-pelacur. Dia tahu. Tapi kenapa? Kesalahan dia sendiri. Ketidaktaatan dia sendiri. Dia tidak tahu. Hati-hati saudara. Semut di seberang lautan kelihatan. Gajah di pelupuk mata enggak kelihatan. Artinya apa? Salah lihat. Ada mata yang salah lihat. Matanya harus dibukakan. Masa semut bisa kelihatan di seberang lautan? Gajah di depan mata enggak kelihatan. Kalau kita punya mata yang salah lihat, kita punya telinga yang salah dengar, maka hasil akhirnya akan salah juga. Lalu lihat. Jadi setelah dia tersinggung, dia iri kepada adiknya. Perhatikan apa yang dikatakan oleh bapaknya. Kata ayahnya kepadanya, anakku, engkau selalu bersama-sama dengan aku dan segala kepunyaanku adalah kepunyaanmu. Jadi yang pertama, bapaknya jawab soal dia tersinggung itu. Kenapa kalau untuk dia bapaknya nggak pernah mengadakan pesta? Menyembelih anak kambing aja enggak, ayam pun enggak. Bapaknya kasih tahu, engkau selalu bersama-sama dengan aku. Makanya dikatakan anakku. Ya, yang sulung ini dikatakan anakku. Biarpun engkau nggak taat, engkau tetap anakku. Anakku, engkau selalu bersama-sama dengan aku. Dan segala kepunyaanku adalah kepunyaanmu. Segala kepunyaan Bapa adalah kepunyaan anak yang sulung. Kalau dia mau anak lembu yang tambun, dia sembelih nggak apa.
Dia ambil nggak apa. Bapaknya tidak akan marah karena apa. Bapaknya punya adalah anak sulung yang punya juga. Sama. Kalau anak sulung mau mengadakan pesta, ya dia adakan saja. Karena rumah bapak adalah rumah dia juga. Kalau mau adain pesta, mau seminggu sekali, ya adain aja. Mau sebulan sekali, ya adain aja. Kan segala kepunyaan bapak adalah kepunyaan anak sulung. Potong anak lembu tambun tiap hari, boleh aja. Kalau kolesterolnya udah tinggi, baru berasa. Ya. Ini tersinggung, tapi dia lupa bahwa kepunyaan bapak adalah kepunyaannya. Kenapa dia tidak merasa memiliki apa yang bapak punya? Karena dia tidak satu roh. Dia tidak satu tujuan. Dia tidak satu agenda. Artinya dia tidak satu frekuensi. Kalau dia tahu isi hati bapaknya, dia tahu pikiran bapaknya, yang menurut dia, bahwa dia tidak pernah melanggar perintah bapaknya. Karena seringkali, bagi anak, dia tidak pernah melanggar apa yang bapaknya katakan. Tapi ketika ditegur, ngambek. Tersinggung, ngambek. Saya tidak pernah melanggar. Baru kali ini. Tersinggung. Padahal di dalam hati Bapa nggak taunya. Nah, kalau engkau mau pesta, engkau panggil sahabat-sahabatmu, lalu engkau bikin pesta, engkau ngomong sama bapakmu, mau bikin pesta, Bapak akan dengan senang hati berkata, ya adakanlah pesta. Tapi kalau kebanyakan pesta nggak bagus juga. Boleh, setahun sekali oke lah merayakan ulang tahun. Boleh. Panggil sahabat-sahabat. Ayo anak lembu tambun mau berapa? Nggak apalah setahun sekali. Ya? Tidak mengapa. Kenapa punya pikiran? Anak kambing pun tidak dipotong. Masa iya? Bapak mau potongin kambing buat engkau? Harus tahu. Anak lembu tambun. Waktu disembelih. Diolah. Itu bukan Bapak yang mengerjakan. Bapak memerintahkan. Yang mengerjakan adalah hamba-hambanya. Pekerja-pekerjanya. Artinya anak sulung kalau mau anak lembu tambun, dia bisa memerintahkan. Karena seharusnya seorang anak pekerjanya begitu. Memerintahkan, bukan bekerja di ladang. Seharusnya seorang anak lihat apa yang bapaknya lakukan. Kalau bapaknya berkata kepada hamba-hambanya untuk mengolah anak lembu tambun. Untuk masak anak lembu tambun. Hamba-hambanya melakukan. Maka anak pun ketika melakukan seperti bapaknya, hamba-hambanya akan nurut juga. Karena kalau hamba-hambanya tidak mengikuti apa kata anaknya, akan berhadapan dengan bapaknya. Jadi sebenarnya anak sulung harusnya melihat bapaknya. Tapi dia tidak bisa melakukan itu, kenapa? Artinya dia tidak pernah peduli kepada bapaknya. Dia tidak memperhatikan bapaknya. Dia tidak tahu keinginan bapaknya. Tapi menurut dia sudah mengikuti semua perintah bapaknya. Dia tidak pernah melanggar. Hari ini baru ketahuan. Terjadi pertobatan 2 orang. Lalu bapaknya katakan, kita patut bersuka cita dan bergembira karena adikmu telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali. Nah, bapaknya beritahu, adikmu waktu di luar aku sudah anggap mati. Tapi sekarang dia kembali, dia hidup kembali. Itu sebabnya aku berikan jubah, cincin, dan sepatu. Nah, engkau harus tahu, ketika dipakaikan jubah yang terbaik di rumah ini, itu belum tentu terbaik untuk anak bungsu, untuk adikmu itu. Belum tentu di mata adikmu itu yang terbaik. Belum tentu itu modelnya sesuai dengan keinginan adikmu. Tetapi adikmu waktu sampai di rumah ini, dipakaikan jubah itu, dia menurut. Berbeda dengan dulu waktu dia masih ada di dalam rumah sebelum dia keluar. Dia tidak mau taat kepada bapaknya. Tapi kali ini dia taat. Dipakaikan jubah.
jubah yang mana dia pakai. Dipakaikan cincin. Mungkin dia lihat, ini cincinnya tidak sesuai seleranya. Karena dia mau cincinnya itu ada batunya. Ya, ada diamondnya. Dia lebih suka yang begitu. Tapi ini cincinnya polos. Nggak ada apa-apanya. Polos begitu saja. Tidak sesuai dengan seleranya, tapi dia pakai juga. Dan mungkin cincinnya ini sepertinya, kok ini ukurannya kurang pas dikit. Tapi dia tetap pakai juga. Walaupun dia kembali dan diberi pesta, diberi makan-makan. Tetapi harga yang harus dia bayar juga besar. Mengubah identitas lama menjadi identitas yang baru itu tidak mudah. Ada proses yang cukup panjang untuk memiliki identitas yang baru, untuk memiliki ciptaan yang baru. Konsep pikirnya harus diubahkan. Hubungan ikatan janji yang menurut dia itu sebagai anak harusnya tidak bekerja sama sekali. Di rumah saja, ya itu tidak baik juga. Karena dia harus ke ladang juga untuk melihat pekerjaan bapaknya. Untuk melihat bisnis bapaknya. Tapi sekarang hubungan ikatan janji itu sudah diperbaiki. Dia nggak boleh keluar rumah lagi. Nggak boleh keluar rumah seperti dulu sesuka dia. Sudah ambil harta, ambil warisan, dia pergi. Sekarang kalau dia mau pergi, dia harus tunggu diutus oleh bapak. Jadi nggak semudah itu. Orang yang kembali ke rumah bapak, terus enak-enak. Nggak begitu. Adikmu sudah mengalami perubahan. Dia memiliki ketaatan yang mutlak sekarang. Diberikan sepatu, dia pakai. Padahal dulu dia sukanya sepatu yang ada talinya. Sekarang sepatunya nggak ada tali, tapi dia tetap pakai. Sepatunya kegedean dikit, karena dia di luar nggak makan-makan, kakinya lebih kecil dikit. Tapi dia tetap pakai. Dia tidak menolak, dia tetap pakai. Ketika dia jalan, dia tidak berjalan sesuai dengan yang dia inginkan lagi. Tapi dia berjalan sesuai dengan keinginan Bapa. Bapak berkata pergi ke ladang, dia akan pergi ke ladang. Bapak berkata diam di rumah, dia akan diam di rumah. Apa yang Bapak katakan, dia mulai dengarkan. Dia miliki ketaatan mutlak. Jadi harus ada pesta. Kenapa? Orang yang hilang sudah kembali lagi. Sorga saja. Para malaikat bersorak-sorai ketika ada satu orang bertobat. Masa ya kita tidak bersuka cita? Buang semua rasa tersinggungmu. Buang semua rasa irimu. Ayo, miliki hati yang lembut. Mudah dibentuk. Mudah diajar dan mau berubah. Adikmu, walaupun dia sudah berdosa di luar sana. Tapi waktu dia kembali, dia menanggalkan semua manusia lamanya. Dan dia kembali menjadi anak. Tetapi bukan anak bungsu yang seperti dulu lagi. Dia menjadi anak bapa yang taat. Inilah yang seharusnya dimiliki. Menjadi anak yang taat. Sehingga isi hati bapa bisa disampaikan semuanya kepada anak. Anak sulung terlalu lama di ladang. Ketika bapak mau menyampaikan isi hatinya. Anak sulungnya tidak ada, adanya di ladang. Bapaknya mau beritahu. Nah, kalau ke ladang, engkau jangan bekerja. Engkau lihat saja laporan-laporannya, engkau lihat bisnis-bisnisnya, semua berjalan lancar enggak? Itu tugas anak. Bekerja sesuai dengan apa yang bapaknya inginkan. Bukan bekerja sama seperti orang-orang di dunia ini. Harus ada perubahan sekarang. Oh, saya percaya. Roh pertobatan sedang dicurahkan Tuhan di dalam hidup kita sekalian. Biar ada perubahan di dalam hidup kita.
Karena seringkali kita memandang segala sesuatu menurut pikiran kita, menurut sudut pandang kita. Sekarang kita letakkan hak kita kepada Tuhan. Biar sekarang kita melakukan segala sesuatu menurut kehendak Tuhan, menurut sudut pandang Tuhan. Biar Tuhan mengubah kita, biar kita menjadi ciptaan yang baru. Ada ketaatan yang mutlak yang terjadi dalam hidup kita. Haleluya, haleluya. Angkat tanganmu, berdoa. Izinkan Roh Kudus bekerja dalam hidupmu. Jangan keraskan hatimu. Jangan berpikir menurut sudut pandangmu. Berpikirlah menurut sudut pandang Bapa. Haleluya, haleluya. Izinkan dia menjamah kau. Izinkan dia mengubah hatimu. Izinkan dia mengubah konsep pikirmu. Haleluya, 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 haleluya. Sementara saudara lanjutkan berdoa, kita akan masuk di dalam sakramen perjamuan kudus.